Good afternoon, everybody. This is Ava. She's 16 years old. Selamat siang semuanya, ini Eva, dia berusia 16 tahun. An age where girls should be enjoying their innocence and joys of their youth, but she, at such a tender age, understands the importance of being a voice for her peers, an advocate for young girls and women around the world who may not have the opportunities that us sitting over here have. So receiving this honor from a hero like her makes this so much more exceptional. So thank you. Di umur yang seharusnya dia menikmati keluguan dan masa mudanya, namun di usianya yang masih sangat muda, dia mengerti betapa pentingnya untuk menyuarakan suara-suara teman sebayanya yang berada di seluruh dunia, gadis-gadis dan perempuan yang berada di seluruh dunia, yang mungkin tidak memiliki kesempatan yang sama seperti kita untuk bisa hadir duduk di sini. Dan mendapatkan penghargaan dari pahlawan seperti dia, membuat ini menjadi lebih luar biasa. Good afternoon, and thank you, and wow, I am so privileged and so honored to be sharing this afternoon with all of you and these incredibly amazing women that are being honored today. Selamat siang dan terima kasih. Wow, saya merasa sangat istimewa dan terhormat dapat menghabiskan siang ini bersama kalian semua dan semua wanita yang luar biasa yang ada pada hari ini. I'd like to extend my congratulations to each one of you, Octavia, Michelle, Kelly, Patty, and all 50 women that have been included in the Impact Report. Saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua, Octavia, Michelle, Kelly, Patty, dan semua 50 wanita yang telah termasuk di dalam laporan dapat. Your achievements not just inspire me, but also so many others to work harder, to be better, and to make a dent wherever we can. So I'm very, very proud to be standing alongside of you. Pencapaian yang telah kalian capai bukan hanya menginspirasi saya, tapi juga orang lain untuk bisa bekerja lebih keras, lebih baik, dan mengejar semua yang kita bisa. Jadi, saya sangat merasa bangga bisa berada di sini bersama kalian. So in life, there are moments when you stop and ask yourself, how did I get here? Like, why am I standing here? Di dalam hidup tentu ada momen ketika kita berhenti dan bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana saya bisa berada di sini? Seperti mengapa saya berada di sini. Well, this is definitely one of those moments for me. Dan ini adalah salah satu momen yang bisa dibilang seperti momen tersebut. And I find myself going back to the beginning, back to my roots. I was born to incredible parents, amazing parents who served as doctors in the Indian Army. I was the firstborn, and as far back as I can remember, I made my parents very proud and happy 99% of the time. Okay, slight exaggerations of personal achievements are allowed from time to time, don't you think? Saya menemukan diri saya kembali dari awal. Kembali ke permulaannya, saya lahir dari orang tua yang luar biasa. Orang tua yang bekerja melayani sebagai dokter di Angkatan Bersenjata India. Saya adalah anak pertama, dan sejauh yang saya ingat, saya membuat orang tua saya sangat senang dan bangga 99% dari keseluruhan waktu. Baik, mari kita berlanjut dari semua pencapaian yang berlebihan ini. Tidakkah kalian berpikir seperti itu? My brother was born a few years later, and even then, nothing changed for me. Saudara saya lahir beberapa tahun kemudian, bahkan kemudian tidak ada yang berubah untuk saya. We were both given equal opportunities, and I want to emphasize this. I want to really emphasize this for you because I don't think a lot of people might understand that being equal might seem very normal, but where I come from, India, and a lot of developing countries around the world, more often than not, this is an exception. It's actually a privilege.
Kami berdua diberikan kesempatan yang sama, dan saya ingin menekankan, sangat menekankan, untuk kalian, karena saya tidak berpikir banyak orang yang mengerti apa arti kesetaraan. Mungkin ini terlihat sangat normal, tapi dari mana saya berasal, India, dan semua negara berkembang di seluruh dunia, lebih sering daripada tidak mungkin adalah pengecualian. Dan ini sebenarnya adalah sebuah keistimewaan. My first experience of the glaring disparity between boys and girls came at a very, very young age. I grew up in a middle-class family with extremely philanthropic parents who constantly reminded me and my brother how lucky we were and how giving back to those who were less fortunate was not a choice, it was a way of life. Simple. Pengalaman pertama saya dari perbedaan mencolok antara anak laki-laki dan perempuan datang dari usia yang sangat-sangat muda. Saya lahir dari keluarga yang sederhana, dengan orang tua yang sangat-sangat dermawan, yang selalu mengingatkan kami betapa beruntungnya kami, dan juga memberi kepada orang yang kurang beruntung. Itu bukanlah sebuah pilihan, tetapi adalah jalan hidup. Simple. I was 7 or 8 years old when my parents started taking me on these visits in a traveling clinic to developing communities around and villages around the city that we lived in called Bareilly. Pada saat aku berumur 7-8 tahun, orang tuaku sering membawaku berkunjung ke klinik berjalan untuk mengembangkan komunitas sekitar dan desa-desa sekitar di dekat kota yang kami tinggali, Kobelili. We were packed into this ambulance and my parents would provide free medical care to people who couldn't afford it. My job at the age of 8 was assistant pharmacist. So I would count all the medicines, put them in an envelope and give it out to patients. And I really took my job very seriously. Very seriously. Kami semua menaiki ambulan. Orang tua saya memberikan perawatan medis gratis kepada orang-orang yang tidak mampu, dan tugasku pada umur 8 tahun adalah seorang asisten farmasi. Jadi saya yang menghitung semua obat dan memasukkannya dalam amplop dan memberikannya kepada pasien. Dan saya mengerjakan pekerjaan saya ini dengan sangat serius, sangat-sangat serius. But the more I went on these expeditions, the more I began to notice the simplest things that distinguished a boy from a girl or a man from a woman. For example, Tapi semakin jauh saya menjalankan perjalanan ini, semakin saya mulai menyadari hal paling sederhana yang membedakan antara laki-laki dan perempuan atau seorang pria dan wanita. Misalnya, girls were pulled out of school when they hit puberty because they were considered ready for marriage and babies. That's 12 and 13, while boys still enjoyed their childhood. Misalnya, anak perempuan ditarik dari sekolah ketika mencapai pubertas karena mereka dianggap siap untuk menikah dan memiliki bayi. Dan usia mereka adalah 12-13 tahun. Sementara anak laki-laki masih menikmati masa kanak-kanak mereka. Or basic human rights such as healthcare were denied just because they were women. Let's call this whole experience trigger number 1 for me. Atau hak asasi manusia yang mendasar, seperti perawatan kesehatan ditolak hanya karena mereka perempuan. Mari kita sebut ini sebagai pemicu nomor 1 bagi saya. Fast forward a few years and many, many triggers in between. Like a producer director, for example, early on in my career, I must have been about 18 or 19, telling me that if I didn't agree to the ridiculous terms or painfully low salary in his movie, that he would just replace me. Because girls are replaceable in the entertainment business. That was a memorable one. Made me decide to make myself irreplaceable. Maju beberapa tahun ke depan, dan juga
setelah beberapa di antara pemicu-pemicu lainnya. Seperti contohnya produser sutradara saya, misalnya di awal karir saya. Saat itu saya pasti sekitar berumur 18 sampai 19 tahun. Dia mengatakan kepada saya bahwa jika saya tidak setuju dengan persyaratan konyol dan gaji yang sangat rendah dan menyakitkan dalam filmnya, dia hanya tinggal menggantikan saya. Karena perempuan dapat diganti dengan mudah di bisnis hiburan. Yang ini sangatlah tidak terlupakan untuk saya. Saya memutuskan untuk membuat diri saya menjadi tak tergantikan. But I think what really moved the needle for me and ultimately led me to create the Priyanka Chopra Foundation for Health and Education and around the same time partner with UNICEF was an encounter with my housekeeper's daughter. About 12 years ago, I came home from set early one day and she was sitting in my library reading a book. And she must have been 8 or 9 years old and I knew she loved reading. Tapi apa yang benar-benar memindahkan rasa sakit itu dan pada akhirnya membuat saya mendirikan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Priyanka Chopra untuk Kesehatan dan Pendidikan, dan hingga akhirnya bisa bekerjasama dengan UNICEF. Yaitu saya bertemu dengan putri pembantu rumah tangga saya sekitar 12 tahun yang lalu. Saat saya pulang lebih cepat dari lokasi syuting, saya menemukan dia sedang membaca buku di perpustakaan. Saat itu mungkin umurnya sekitar 12. Saat itu umurnya sekitar masih berusia 8 atau 9 tahun. Dan aku tahu dia sangat suka membaca. So I asked her, I was like, it's a weekday, why aren't you in school? And she said, oh, I don't go to school anymore. So I went and asked her mother, and I said, why isn't she in school? And her mom said that her family couldn't afford to send her and her brothers to school, so they chose the boys. Lalu aku bertanya kepadanya karena ini adalah hari-hari kerja. Lalu aku bertanya, kenapa kamu tidak pergi bersekolah? Dan dia menjawab, oh, aku sudah tidak pergi bersekolah lagi. Lalu saya bertanya lagi kepada orang tuanya, kepada ibunya, dan ibunya menjawab, kami tidak bisa menyekolahkan dia dan saudaranya. Jadi kami memilih saudaranya untuk bersekolah. The reason she would eventually get married and it would be a waste of money. I was completely blown and it shook me to my core. Alasannya, karena nantinya dia akan menikah dan itu hanya akan membuang-buang uang. Aku sangat terkejut dan ini sangat mengguncang hati saya. Eventually, I decided to cover the cost of her education so that she could continue to learn, because education is a basic human right. Akhirnya saya putuskan untuk menanggung biaya pendidikannya agar dia bisa melanjutkan belajar. Karena pendidikan adalah hak asasi manusia. And a huge necessity, especially today. From that point on, I was determined to make a difference in as many children's lives as I could, in whatever big or small way. Dan sebuah kebutuhan yang besar, terutama di hari ini. Sejak saat itu, saya bertekad untuk membuat perbedaan dalam kehidupan anak-anak sebanyak yang saya bisa dengan cara apapun, cara besar ataupun cara yang kecil. That I could contribute. There's a really, really beautiful quote that I read recently, and I think it's absolutely appropriate to explain what I'm trying to say today. Yang dapat saya sumbangkan. Ada kutipan yang sangat indah yang saya baca baru-baru ini, dan saya pikir itu benar-benar tepat untuk mengatakan atau menjelaskan apa yang saya coba katakan hari ini. The hand that rocks the cradle, the procreator, the mother of tomorrow, a woman shapes the destiny of civilization. Tangan yang mengguncang buayan, sang ahli pencipta, ibu masa depan, seorang wanita yang membentuk takdir peradaban. Such is the tragic irony of fate that a beautiful creation such as a girl child is today one of the gravest concerns facing humanity. Sangat disayangkan, salah satu makhluk yang sangat dibutuhkan oleh peradaban sekarang justru menjadi sesuatu hal yang sangat mengkhawatirkan.
Girls have the power to change the world. It is a fact, and yet today, girls are more likely than boys never to set foot in a classroom, despite Perempuan memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, dan itu adalah sebuah fakta. Namun, hari anak perempuan lebih mungkin daripada anak laki-laki tidak pernah menginjakan kaki di ruang kelas. of all the efforts and progress made over the last 2 decades. I'm just going to give you a stat, more than 15 million girls of primary school age will never learn how to read or write, compared to 10 million boys. Dari semua upaya dan kemajuan yang dibuat selama 2 dekade terakhir, lebih dari saya akan memberikan Anda beberapa data. Lebih dari 15 juta anak perempuan usia sekolah dasar tidak pernah belajar membaca dan menulis dibandingkan dengan 10 juta anak laki-laki sekolah dasar. Primary school, it's the beginning of our future. Over the last 11 years, I have witnessed firsthand the incredible work that UNICEF does for children around the world, especially victims and survivors of child marriage, displacement, war, sexual violence. Sekolah dasar itu adalah awal dari masa depan kita. Selama 11 tahun terakhir, saya telah menyaksikan secara langsung pekerjaan luar biasa dari UNICEF yang dilakukan untuk anak-anak di sekitar dunia, khususnya para korban dan penyintas pernikahan anak, perpindahan atau migrasi, perang, kekerasan seksual. But there is still so much work to do. And for me, that is the fuel to my fire. Tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dan bagi saya, itu adalah bahan bakar untuk saya. The reason I'm so committed to this cause, and that is where my passion stems from, because I know that a girl's education not just empowers families, but communities and economies. Dengan alasan seperti itu, saya berkomitmen untuk tujuan ini. Dan itu adalah dari mana gairah saya berasal. Karena saya ketahui bahwa pendidikan anak perempuan bukan hanya memberdayakan keluarga, tetapi masyarakat dan ekonomi. A result of her education, we all do better. It's just as simple as that. Hasil dari pendidikannya, kita semua menjadi lebih baik. Sesimpel itu. As entertainers and influencers sitting in this room, I feel that it's our social responsibility to be a voice for the voiceless, which is why I applaud each and every woman in this room for being such a badass. Sebagai seorang entertainer dan juga influencer, duduk di ruangan ini, saya merasa kita semua memiliki tanggung jawab sosial untuk menjadi suara bagi yang tidak bersuara. Itulah sebabnya saya bertepuk tangan untuk setiap wanita di ruangan ini karena telah menjadi hebat. For using your platform and your voice to contribute to change, and for ensuring that there is not even one lost generation as long as we are alive. Untuk menggunakan media dan suara Anda untuk berpartisipasi, untuk berkontribusi pada perubahan, dan untuk memastikan bahwa tidak ada satupun generasi yang hilang selama kita masih hidup. I'd like to thank Variety and all of you for encouraging me and all of us in this room to keep going and fighting on. Aku yang mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah mendorong saya dan kita semua karena telah berusaha sekeras mungkin. Thank you so much. Terima kasih banyak.